Nama saya Muhammad Ataika di kelas 1C. Sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-1 iaitu pengenalan komputer. Pengenalan komputer. Komputer berasal dari bahasa Inggeris iaitu komputer yang berarti menghitung, dan computing yang berarti mengoperasikan atau menggunakan mesin untuk melakukan proses perhitungan. Jadi pada mulanya komputer dibuat untuk melakukan proses perhitungan dan berkembang menjadi multifungsi seperti sekarang ini. B. Generasi perkembangan komputer. Generasi 1, 1951 sampai 58. Generasi ini dipicu oleh kebutuhan militer saat Perang Dunia. Komponen utama menggunakan tabung hampa udara, vakum tube. Ciri-ciri seperti ukurannya sangat besar, bisa memakan satu ruangan penuh. Contohnya ENIAC yang berbobot 30 ton. Selanjutnya B. Mikrokomputer. Mikrokomputer adalah jenis komputer yang paling umum dan dikenal oleh masyarakat saat ini. Istilah ini merujuk pada komputer yang berukuran relatif kecil dirancang untuk penggunaan perorangan atau individual. Selanjutnya mini komputer. Mini komputer adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kelas komputer yang berada di antara komputer mikro seperti PC dan mainframe, baik dari segi ukuran, harga, maupun kemampuan pemrosesan. Selanjutnya ada mainframe. Mainframe adalah jenis komputer berkinerja tinggi, berukuran besar, dan sangat andal yang dirancang untuk menjalankan aplikasi kritikal dan memproses data dalam volume sangat besar, terutama di lingkungan perusahaan besar. Selanjutnya, generasi kedua, 1959 sampai 1963. Penemuan transistor merevolusi ukuran dan efisiensi komputer. Komponen utama transistor menggantikan tabung hampa udara. Ciri-cirinya: 1. Ukuran jauh lebih kecil, lebih hemat energi, dan tidak terlalu panas dibandingkan generasi pertama. Yang kedua, kinerja proses operasi lebih cepat. Yang ketiga, pemrograman mulai melakukan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Yang keempat, aplikasi mulai digunakan di lembaga pemerintah dan bisnis. Selanjutnya, generasi ketiga, 1964 sampai 1979. Penggunaan Integrated Circuit atau IC membawa komputer menjadi lebih terjangkau. Komponen utama Integrated Circuit atau IC terpadu menggantikan transistor. Ciri-ciri kunci: ukuran kecil lagi, lebih cepat, dan jauh lebih terjangkau. Yang kedua, kinerja kecepatan pemrosesan data meningkat drastis. Yang ketiga, sistem sudah menggunakan sistem operasi yang memungkinkan multi-programming. Yang keempat, daya konsumsi listrik yang lebih hemat. Selanjutnya, pengenalan komputer generasi keempat, 1979 sampai 1980. Generasi ini adalah era munculnya komputer pribadi, personal komputer. Komponen utama penggunaan mikroprosesor, sebuah chip tunggal yang memuat ribuan IC, dan teknologi LSI hingga VLSI.
Ciri-ciri kunci, ukuran laptop semakin kecil, muncul laptop dan komputer pribadi. Yang kedua, sistem kemampuan grafis mulai berkembang dan internet mulai diperkenalkan. Yang ketiga, aplikasi komputer menjadi alat yang umum digunakan oleh masyarakat. Yang kelima, generasi kelima, 1981 sampai sekarang. Generasi ini adalah yang sedang kita jalani dengan fokus pada kecerdasannya dan kekonektivitas. Komponen utama pengembangan VSLI, superkonduktor, dan ULC. Ciri-ciri kunci teknologi penerapan kecerdasan buatan AI seperti Machine Learning and Natural Language Processing. Yang kedua, kinerja dikembangkan oleh komputer kuantum untuk pemecahan kompleks. Yang ketiga, komputer dapat menerjemahkan bahasa manusia serta integrasi dan perangkat melalui LOT. Yang keempat, ukuran semakin portabel dan efisien energi. Selanjutnya, klasifikasi komputer berdasarkan tujuan pemakaian. Special purpose. Special purpose komputer. Komputer tujuan khusus adalah sistem komputasi yang dirancang dan dibuat hanya untuk melakukan satu tugas atau serangkaian tugas yang sangat spesifik secara berulang. Dan selanjutnya, general purpose komputer. General purpose komputer. Komputer tujuan umum adalah sistem komputasi yang dirancang untuk melakukan berbagai macam tugas dan fungsi yang berbeda yang ditentukan oleh perangkat lunak yang dijalankan pengguna. 2. Berdasarkan data yang diolah. Komputer analog. Komputer analog adalah jenis alat komputasi yang memproses data dalam bentuk sinyal fisik atau besaran kontinu, bukan dalam bentuk angka biner, seperti komputer digital yang kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya ada komputer digital. Komputer digital adalah jenis komputer yang kita gunakan sehari-hari yang dirancang untuk mengolah data yang direpresentasikan oleh sistem bilangan biner atau kode digital. Komputer hybrid adalah sistem komputasi yang menggabungkan hibridisasi karakteristik dan kemampuan terbaik dari komputer analog dan komputer digital dalam suatu unit pemrosesan data berdasarkan ukuran dan kemampuan. Microcontroller. Microcontroller sering disebut sebagai komputer dalam sebuah chip karena ia memiliki semua komponen penting yang dibutuhkan oleh sebuah komputer, tetapi dirancang untuk menjalankan satu tugas spesifik yang berulang. Jenis komputer yang paling umum dan dikenal oleh masyarakat saat ini. Istilah ini merujuk pada komputer yang berukuran relatif kecil dirancang untuk penggunaan perorangan atau individual. Selanjutnya, mini komputer. Adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kelas komputer yang berada di antara komputer mikro seperti PC dan mainframe, baik dari segi ukuran, harga, maupun kemampuan pemrosesan. Selanjutnya ada mainframe. Jenis komputer berkinerja tinggi, berukuran besar, dan sangat andal yang dirancang untuk menjalankan aplikasi kritikal dan memproses data dalam volume sangat besar, terutama di lingkungan perusahaan besar.